Ke informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mengakui kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Hasil putusan sengketa pengurusan Partai Golkar oleh Mahkamah Partai telah dikaji oleh Menteri Hukum dan HAM. Lalu bagaimana tanggapan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli? Saat ini saya berada dengan Pak Yasona. Ini baru saja saya mendatangani persoalan menyangkut kepengurusan Partai Golkar, baik yang diajukan oleh kubu, suratnya yang masuk ke kita kubu Pak Ical, Pak ARB maupun kubu Agung Laksono. Setelah mempelajari secara cermat dan kemudian membaca ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Parpol pasal 32 ayat 5, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final, mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Membaca keputusan Mahkamah Partai tersebut dengan amar yang ada disebut di dalam keputusan partai, maka kami meminta bahwa kepengurusan Partai Golkar yang dari Ancol di bawah kepemimpinan Saudara Agung Laksono sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai. Jadi karena di dalam keputusan Mahkamah Partai dikatakan mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Itu keputusan Mahkamah Partai dan itu merujuk kepada pasal 32 itu dapat kami terima. Jadi ini keputusan kami. Mengapa kami melakukan ini? Memang dalam surat kami yang pertama, yaitu tanggal 15 Desember yang ditujukan kepada Pak Abu Rizal Bakri maupun ke Agung Laksono, kita sudah mengatakan secara tegas bahwa perselisihan ini internal dan kita juga mengutip pasal 32 ayat 2 di sana, dan kita menilai bahwa ada perselisihan partai, pengepengurusan partai, maka harus diselesaikan Mahkamah Partai. Ternyata pengadilan baik yang di Jakarta Barat maupun yang di Jakarta Pusat Pusat dan Jakarta Barat menyatakan bahwa menolak gugatan dari masing-masing pihak itu dan menyatakan bahwa itu adalah kewenangan Mahkamah Partai. Jadi baik pengadilan Jakarta Barat, Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa mereka tidak menerima gugatan karena itu masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai. Itu sebabnya kami sebagai Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik bahwa penyelesaian Mahkamah Partai dalam hal terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan kepengurusan diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Dari kubu Abu Rizal Bakri sendiri, Pak, saat ini diinformasikan tengah mengajukan sidang dengan gugatan baru ke pengadilan terkait dengan putusan Mahkamah Partai tersebut. Lantas apabila nantinya dari Menkumham sudah mengeluarkan pengesahan SK tersebut, namun dari kubu Abu Rizal Bakri masih tengah mengupayakan upaya hukum lain, apakah nanti seperti apa, Pak, mekanisme yang terjadi? Apakah timbul gesekan antara pengadilan dengan Menkumham sendiri? Jadi begini, urusan pengadilan urusan tersendiri. Setiap perselisihan dapat diselesaikan di pengadilan. Itu boleh-boleh saja. Itu hak setiap warga negara mengajukan itu. Kalaupun nanti setelah ada keputusan Menteri Hukum dan HAM mereka mengajukan gugatan ke PT UN, itu adalah mekanisme yang harus kita hargai dalam keputusan hukum. Sama dengan kasus P3, ya kan? Menteri Hukum mengeluarkan keputusan, mereka tidak puas, memang jalurnya adalah keputusan pengadilan PT UN. Itu memang seharusnya begitu, ya. Tapi paling tidak kami dari Kementerian Hukum dan HAM setelah membaca data, dokumen, kami berpijak selalu berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Saya kira itu yang dapat kami putuskan. Itu memang negara kita negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya pada gilirannya nanti memang penyelesaian pada ujungnya ada pada pengadilan, itu silakan saja. Itu tidak dapat kami cegah. Tapi kami hanya berharap
ya dari pemerintah. Sebagai pemerintah kami hanya berharap supaya kiranya mari kita tuntaskan penyelesaian ini, kita duduklah teman-teman kita, dua-duanya teman sahabat baik saya. Saya ini tidak menikmati mengambil keputusan ini. Sungguh tidak saya nikmati ini. Tapi itu harus saya lakukan berpijak kepada undang-undang partai politik. Sebagai Menteri Hukum, saya harus berpijak kepada keputusan kepada undang-undang partai politik. Begitu. Terima kasih Pak Yasona atas waktunya, dan demikian wawancara saya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dari Jakarta, Elverina Hidayat, Asep Ruli, Metro TV.